Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas bab 3 kelas 9, yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Ya. Penyusun materi genetik, yaitu yang pertama ada kromosom ini ya. Kromosom ini ada lengan pendek dan ini ada lengan panjang. Kemudian ada kromatid ini ya. Nah, apa itu kromosom? Kromosom adalah pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom ya. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Kemudian penyusun materi genetik ya. Penyusun materi genetik itu ada DNA dan RNA ya. Tadi selain kromosom ada DNA dan RNA. Nah, ini apa perbedaan dari DNA dan RNA? Kalau DNA ini dapat dilihat di gambar ini ya. Kemudian kalau RNA juga bisa dilihat di gambar ini. Dibedakan berdasarkan gugus fosfat. Nah, ini DNA itu ada gugus fosfatnya, di RNA juga ada gugus fosfatnya. Kemudian untuk gula pentosanya, DNA ini ada deoksiribosa ya. Kalau RNA ini ada ribosa. Kemudian untuk basa nitrogennya, kalau DNA itu di purin ada adenin dan guanin, serta di pirimidin ini ada sitonin dan timin ya. Kalau di RNA itu purin itu terdiri atas adenin dan guanin, serta pirimidin itu terdiri atas urasil dan sitosin ya. Nah, ini segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Lanjut ke peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Apa sih perannya? Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau genotip, dan ada yang tampak dari luar atau fenotip ya. Jadi di sini ada homozigot dominan disimbolkan dengan A besar dan A besar. Kemudian ini ada heterozigot ya. Kalau ini yang sifat tidak tampaknya A besar dan A besar ini termasuk genotip ya. Nah, ini yang berwarna yang muncul tampak ini warna merah ini ya, contohnya berwarna merah. Kemudian ada heterozigot. Heterozigot ini genotipnya A besar dan A kecil. Nah, ini A kecil itu sifat resesifnya yang berwarna biru. Kemudian ini yang merah ini yang dominan ya.
Kemudian ini munculnya yang tampak itu warna merah, heterozigot. Kemudian untuk homozigot resesif itu genotipnya itu A kecil dan A kecil ya. Dan sifat fenotipnya itu di sini muncul warna biru yang tampak. Kemudian ada hukum pewarisan sifat. Itu biasa disebut hukum Mendel. Kenapa hukum Mendel? Karena bapak genetika ini bernama Gregor Johann Mendel. Ini ya, 1822 sampai 1884. Ini yang mencetuskan persilangan monohibrid dominan, persilangan monohibrid intermediate, dan persilangan dihibrid. Apa itu persilangan monohibrid dominan atau hukum 1 Mendel? Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan yang resesif. Ya, ini ada bunga berwarna ungu dan ini ada bunga berwarna putih. Ini induknya ya. Induknya ini ada bunga berwarna ungu dan ada bunga berwarna putih. Kemudian menjadi ini ya, berwarna ungu ya. Berwarna ungu bisa ditulis ya di sini ya. B besar, B kecil. Kemudian ini B besar dan B kecil. Ini untuk persilangan monohibrid ini ya, persilangan sifat beda ini. Kemudian ini heterozigot ya. Persilangannya ini B besar sama B besar, berarti di sini ditulis B besar sama B besar, berarti bersifat ungu ya. Kemudian di sini disilangkan lagi dengan yang sini. Ini B besar, B kecil ya. B besar, B kecil, berarti sifatnya ungu lagi, ungu ya. Kemudian di sini ada B besar ya dan B kecil, berarti ini sifatnya juga ungu karena ada B besarnya ya. Kemudian ini disilangkan dengan ini, berarti di sini hurufnya B kecil dan B kecil ya. Sehingga rasio fenotip duanya, sifat yang tampak itu ungu berbanding putih itu sama dengan 3:1. Bisa dilihat ini B besarnya di sini ada, di sini juga ada, di sini juga ada ya. Ya, ini ada jumlahnya ada 3, kemudian yang kecil-kecil ini cuma 1. Jadi ini persilangan monohibrid dominan dihasilkan perbandingan 3:1 ya untuk F2-nya. Iya, jadinya seperti ini. Baik, lanjut. Persilangan monohibrid intermediate ya. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh ya. Kombinasi dari keduanya. Misalnya ini ada bunga berwarna merah ya. Kemudian ini ada bunga berwarna putih. Bunga berwarna merah ini genotipnya C besar, R besar, C besar, R besar ya. Kemudian di sini genotipnya ada yang putih C besar, B besar, dan C besar, B besar ini ya.
Kemudian menghasilkan F1-nya ini C besar, R besar, C besar, W besar. Nah, ini berwarna pink ya. Ini karena intermediate, gabungan dari keduanya. Kemudian di papan persilangan di sini, ini disilangkan sesamanya ya. Ini dari hasil CR, CW, ini disilangkan ya. CR, CW, CR, CW. Ini disilangkan. Kemudian ini CR sama CR. Nah, ini hasilnya CR, CR. Ini berwarna merah ya bunganya. Kemudian ini disilangkan CR dan CW. Ini hasilnya CR, CW. Ini bunganya berwarna pink ya. Kemudian ini ada CW, di sini CR ya. Tapi penulisannya harus CR dulu baru CW ya. Ini. Jadi bunganya berwarna pink. Jadi kalau CW disilangkan dengan CR ini tidak boleh, di sini CR CW tidak boleh. CW CR tidak boleh ya. Karena harus yang sifat dominan dulu baru yang resesif yang ditulis ya. Jadi ini bunganya berwarna pink ya. Kemudian ini ada CW. Disilangkan dengan CW ini jadi CW ini ya. Ini bunga berwarna putih. Jadi ini perbandingannya rasio F2 fenotip ya 2 itu bunga ini yang berwarna merah banding merah muda banding putih ya. Ini merahnya ada 1, merah mudanya ada 2. Ya, dan ini putihnya ada 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Baik, lanjut ke persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu. Ini di genotipnya ditulis ya sama Mendel itu A besar, P besar, P besar. Ini menunjukkan tinggi, P ini menunjukkan warnanya ungu ini ya. Kemudian dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih. Nah, ini lawannya dari A besar, P besar, P besar. Jadi, ini yang batang pendek dikodekan A kecil. Kemudian bunga putih itu P kecil dan P kecil. Setelah itu, F1 disilangkan dengan sesamanya ya. Diagram persilangan ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi F1-nya ini A besar, A kecil nih ya, gabungan antara ini sama ini disilangkan ya. A besar dan A kecil, P besar dan P kecil. Ini hasil dari F1-nya. Kemudian disilangkan dengan sesamanya. Artinya disilangkan dengan sesama ini ya. Jadi disilangkan A besar, A kecil, P besar, P kecil. Kemudian dibuat kotak persilangan ini ya. Ini A besar, ini kan kombinasi dari ini ya. Kombinasi dari ini itu bisa A besar, P besar, ditaruh di sini A besar, P besar dan ini juga ya. Kemudian ada A besar, P kecil. Nah, ini A besar, P kecil. Nah, ditaruh di sini. Kemudian ini kombinasi ini lagi juga ada A kecil, P besar. Nih, A kecil, P besar. Nih, A kecil, P besar. Kemudian ada A kecil, P kecil. Di sini juga ada A kecil, P kecil ya. Kemudian kita silangkan ini di kotak. Ini A besar, P besar sama A besar, P besar. Jadinya A
A besar, P besar, P besar. Nah, cara menulisnya itu harus yang pertama batangnya dulu, sifat batangnya yang tinggi ya. A besar, kemudian P besar ya. Begitu caranya menulis. Kemudian lanjut lagi, ini disilangkan dengan ini, itu berarti ini A besar dan A besar. Baru ini P besarnya dulu ya, baru P kecil. Begitu urutannya. Kemudian ini disilangkan lagi di sebelah sini, A besar, A kecil, P besar dan P besar. Ini karena P besar dan P besar. Kemudian di sini ada A besar, A kecil, A besar, A kecil nih ya. Kemudian ini P besar, kemudian ini P kecil. Selanjutnya ini sampai ini kotak yang ke-16 ini ya. Sampai di pojok sini, ini kan A kecil nih hasilnya A kecil, P kecil dan P kecil. Ini dapat dilihat rasio fenotipnya, sifat yang tampak itu 9:3:3:1. Kalau rasio genotipnya itu ada 1:2:1:1:2 dan banding 1. Begitu ya. Lanjut ke pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat ya. Pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Nah, ini contoh soal jenis rambut ya. Persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan lurus. Nah, ini keriting ini merupakan sifat dominan ya. Itu disimbolkan dengan C besar dan C besar. Kemudian disilangkan ya, ini yang jantan, kemudian ini yang betinanya ya. Ini lurus ya, disimbolkan dengan C kecil dan C kecil. Kemudian untuk F1-nya ini ya, C besar sama C kecil nih persilangan pertamanya. Jadi F1-nya bersifat C besar, C kecil sama dengan 100% berambut ikal ya, atau ini agak kritik ini ya karena campuran ini. Selanjutnya, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan ya. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino, buta warna, dan hemofilia ya. Contoh soal kelainan albino, persilangan antara dua individu normal heterozigot ya. Jadi di sini ada parental yang individunya heterozigot ini disimbolkan dengan A besar dan A kecil, disilangkan dengan A besar dan A kecil ya. Ini sama-sama normal dan heterozigot. Kemudian untuk genotipnya yang pertama itu ini ada A besar dan A kecil, ini A besar dan A kecil. Kemudian F1-nya ini ada, kalau ini disilangkan berarti jadi A besar, kemudian ada A besar, A kecil, kemudian ini ada A besar, A kecil, dan ini ada A kecil dan A kecil nih ya. Ini yang bersifat albino sekitar 25% kemungkinannya yang akan muncul. Kemudian ini yang ada A besarnya ini
itu nanti menghasilkan manusia yang normal ya. Ini 75%. Lanjut ke penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuliaan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul. Ini ya. Ini contoh pemuliaan pada hewan, itu contohnya ayam boiler. Kemudian untuk pemuliaan tanaman, ini ada contohnya padi nih ya. Padi jenis yang berbagai jenis ini ya, ada jenisnya sendiri-sendiri nih ya. Nih, padi varietas hibrida ya, oleh mahasiswa ITB. Baik, sekian video pembahasan tentang bab 3 pewarisan sifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.